Meter. Ya udah cukup. Sama satu. Ya sama sekali. Ini sampai ya. Sebelah sini. Hah? Pertama. Iya. Pertalite 200. Iya warnanya sama. Pas kita keluarin. Lagi juga. Sama mas. Coba dah lihat dah. Warnanya sama nggak? Pertama ke Pertalite. Hah? Sama ya? Sama ya? Bukti ya, sama ya. Pertama ke Pertalite sama nih. Bosnya di mana? Sama di dalam. Bosnya ada di dalam. Takarannya. Pertama Pertalite berat sama bang. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Muncul ketika ada penangkapan begitu kan, soal bagaimana Pertamina yang kabarnya merugikan 193,7 triliun. Ada klarifikasi yang muncul. Nah, salah satunya ini di Bahlil. Agak lucu sih sebenarnya ya, pernyataan Bahlil ini agak lucu. Oh, kalau itu beda lagi deh. Ya, Kalau itu beda lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, 98. 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur kan itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Padahal kita tahu begitu kan ya, RON 90 yang disulap menjadi 92 ya, itu sudah nampak di depan mata. Ditemukannya fakta bahwa RS selaku Dirut Pertamina Patraniaga melakukan pembayaran terhadap pembelian RON 92. Jadi kalau RON 92 itu kan itu yang kita ketahui pertama. Tetapi barang yang datang itu di bawah RON 92. Nah, ada yang 88 misalnya. 88 itu berarti premium, 90 Pertalite. Nah, oleh karenanya sekarang penyidik sedang fokus juga apakah dari sisi pembayaran yang tidak sesuai dengan barang yang datang ini kan sudah pasti ada tindak pidana. Nah, tetapi apakah barang yang datang, minyak yang datang ini, katakan misalnya kalau RON-nya 88, apakah ini langsung didistribusi ke masyarakat? Ada korupsi minyak mentah Pertamina dan sehingga merugikan 193,7 triliun. Artinya apa? Artinya kok sekarang ini banyak rame-rame mengklarifikasi bahwa RON 90 tidak seperti itu. Dan bahkan RON 92-nya tidak seperti itu juga kabarnya begitu kan. Ini bantahan si Bahlil begitu kan ya, tapi ini menjadi trending begitu kan. Apa yang kemudian disampaikan Bahlil di situ justru mempertontonkan suasana di mana Indonesia ya lagi darurat masalah soal korupsi. Ini trending loh begitu kan. Menteri Bahlil ini menegaskan kualitas Pertamax udah sesuai standar. Enggak perlu khawatir katanya begitu kan. Enggak perlu khawatir bagaimana kalau sudah dikorupsi bos. Ya, kalau sudah dikorupsi seperti ini gimana begitu kan. Artinya apa? Artinya nampaknya mau cuci tangan semua. Tapi setelah Prabowo mengatakan begitu akan membersihkan semua. Sudah diselidiki semuanya begitu kan ya. Jadi kasus korupsi Pertamina ini modus utamanya adalah menjaga agar harga BBM dalam negeri tetap tinggi. Sehingga mafia impor itu bisa untung besar. Jadi jika setelah rame-rame ini harga BBM turun signifikan, maka bisa dianggap berhasil. Jika tidak, maka ya cuma pergantian pemain saja. Itulah strategi-strategi mereka begitu kan. Artinya apa? Fakta baru itu soal penyidikan di Kejagung itu sudah menemukan ya minyak jenis RON 88 diubah para tersangka menjadi RON 92. Ini kan sudah jelas di depan mata, bos. Ya, kalau tidak percaya, mari kita buktikan begitu kan ya. Ini uji coba dari masyarakat begitu kan. Langsung ngercep begitu kan. Langsung tes di lapangan Pertalite ya versus Pertamax. Pakai Pertalite dibilang ngabisin anggaran negara. Ngisi Pertamax isinya Pertalite. Jadi selama ini kena tipu. Itulah nasib rakyat sekarang. Cuma di situ begitu yang dioplas ya warnanya.
Jadi tidak heran ketika ada masyarakat ada yang mengeluhkan mesinnya mati, terus kemudian cepat rusak dan sebagainya, ada kentalan-kentalan lumpur di dalamnya. Sehingga apa yang terjadi begitu kan? Ini seharusnya diberesin. Sama mereka begitu, mulai dari segi warnanya juga sama. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, bos, ya. Rakyat lagi yang disalahkan. Rakyat lagi, ya, yang kemudian kena tipu. Ngeri. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung apa yang kemudian disampaikan Bahlil ini ya cukup ditertawakan aja lah. Ngeri, bos, ya. Ngeri sedap. Jadi unggahan-unggahan dan bantahan-bantahan BBM Pertamax oplosan, kata Bahlil, ya, mau minyak bagus harganya juga bagus, ya, kabarnya begitu kan. Tapi ya dengan adanya pernyataan Bahlil seperti itu, justru masyarakat mempertanyakan. Coba kita baca ya. Terus ya, Kejagung bohong gitu. Sorry, gue lebih percaya Kejagung daripada lo. Benar. Daripada percaya sama Bahlil, mending percaya Kejagung begitu. Dan itu temuan dari Kejagung, bos. Ya, dengan bukti-bukti yang ada di situ. Makanya Kejagung itu mengeluarkan pernyataan seperti itu tidak asal-asalan. Sesuai dengan fakta, dengan realita. Apa? Nampaknya Bahlil ini mulai ketakutan. Jangan-jangan orang-orang Mulyono sudah ketangkap semua. Ngeri. Ini ngeri. Ya. Jadi orang-orang Mulyono ingin cari aman semua begitu kan ya. Makanya tidak heran klarifikasi sana sini begitu kan. Kalau kenyataannya seperti itu ya ditindak siapapun orangnya. Jadi Prabowo sudah memberitakan itu begitu kan ya. Harus ya orang-orang koruptor itu tidak ada tempat. Itu pernyataan dari Kejagung dan Prabowo. Nah, kalau sudah seperti ini, ayo kita lanjutkan. Masyarakat lagi menunggu ini begitu kan. Jangan sampai ya para pegawai-pegawai itu yang kemudian hanya ditangkap itu aja. Kalau bisa para oligarki, kalau bisa orang-orang pemodal besar, ya harus ditangkap di situ. Jadi tidak heran ketika masyarakat mempertanyakan masalah soal tindak lanjut nanti begitu kan ya. Mau membongkar pagar laut dihadang menteri DKP ya. Mau membongkar mafia minyak dihadang menteri SDM. Penghalang utama ada di dalam pemerintahan itu sendiri. Sudah saatnya Pak Prabowo membersihkan ini semua. Ya makanya siapapun penghalangnya kita harus berantas begitu kan ya. Jadi untuk sekarang ini ya masih belum menemukan titik siapa penghalang dan sebagainya. Tapi kelihatan sekali dong ya. Kejagung ini sudah menemukan fakta-fakta dan realitas ya. Bahkan ada yang mengatakan begini ya, dalam komentar-komentar netizen itu. Nih, kasus terjadi antara 2018-2023 yang oplosan mungkin sudah habis konsumsi masyarakat Indonesia. Kalau memulihkan kredibilitasnya, mending ya jelasin akui bahwa selama 5 tahun ada praktik seperti itu. By the way, 2018-2023 itu hanya keramat ya, jelang pemilu Pilpres dan Pileg. Artinya masa kepemimpinan seorang Jokowi pada waktu itu. Artinya 2018 sampai 2023 itu masanya Jokowi. Bayangkan, masanya Jokowi memimpin ya, banyak yang kemudian mungkin apakah tidak tahu seorang Jokowi sebagai seorang presiden atau bagaimana begitu kan. Sehingga di era Prabowo menjadi beban yang sangat luar biasa ya. Kalau di era Jokowi aman-aman aja, di era Prabowo harus mengungkapkan ini semua. Ungkap dong. Kalau bisa periksa Jokowi. Kata netizen seperti itu. Jadi saya kira apa yang kemudian dilihat hari ini begitu kan ya, soal Pertamax itu ya. Banyak yang kemudian memiliki kejanggalan-kejanggalan yang kemudian yang sangat-sangat luar biasa kejanggalannya, sehingga masyarakat berasumsi begitu kan ya. Jangan-jangan bukan berasumsi lagi sebenarnya. Kita itu sudah ya dibodohi dengan orang-orang yang punya kepentingan besar begitu kan ya. Artinya ini sudah jelas di depan mata begitu. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Kejagung ini benar. Ya, kita lihat saja. Kejagung sudah menyampaikan Pertamina beli RON 92, realisasinya RON 8, RON 88 dan 90. Itu bantahannya begitu kan. Bahlil tidak bisa berkutik lagi. Bahlil tidak bisa berkutik lagi di situ, bos. Dan itu sudah dibantah begitu kan. Artinya sudah Kejagung ini sudah mengatakan Pertamina beli RON 92, realisasinya RON 88 dan 90.
Ini Kejagung klaim kejadiannya itu sudah 2018-2023. Saat siapa memimpin? Saat Jokowi memimpin. Ini realitasnya begitu kan. Apa yang disampaikan Kejagung ini fakta-fakta dan realitanya sudah di depan mata. Pertanyaannya kenapa kok Bahlil masih membantah sana sini? Kenapa Bahlil kok begitu wownya, begitu membantah sana sini begitu kan? Ya. Jadi agak lucu memang. Sudah ketahuan ketika mereka sudah ada 7 orang yang kemudian jadi tersangka, 2 orang lagi yang sudah akan menjadi tersangka begitu, apakah ini sudah jadi tersangka atau tidak. Tapi yang jelas kepanikan Bahlil ini sudah di depan mata. Ngeri. Banyak yang panik ternyata begitu. Ayolah Prabowo, kerja untuk rakyat. Jadi pada akhirnya orang-orang akan muncul begitu kan ya, narasi-narasi di situ begitu kan, dan fakta-fakta secara realita tidak bisa dibantah lagi dan dipungkiri lagi. Bayangkan, hanya mau bilang ya, ada sekjen partai dan anggota BPK yang juga kadernya partainya yang menerima aliran dana atas kasus korupsi Pertamina. Ngeri. Siapa ungkap ya, partai yang mana begitu kan ya. Jadi ini sudah jelas di depan mata begitu kan ya. Makanya tidak heran ketika sekarang ini muncul narasi-narasi begitu kan ya, di mana-mana adili Ahok, adili Jokowi, adili Bahlil, adili ini. Ya silakan begitu kalau ada temuan-temuan yang kuat ya. Jadi Prabowo ini sudah tidak pandang bulu, siapapun orangnya harus benar-benar diperiksa jika ada ya bukti-bukti yang kuat di situ. Ketika diminta saksi, diminta pertanggungjawaban, silahkan, tidak ada masalah kepada siapapun. Kepada Jokowi pun ya jangan pandang bulu di situ. Makanya Kejagung ini nampaknya ini sangat-sangat luar biasa begitu kan ya. Makanya saya menganggap bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini ya, yang dibantah oleh Bahlil justru begitu kan ya, masyarakat semakin yakin begitu kan siapa pemain-pemain di balik ini semua. Kan itu logikanya. Jadi saya kira hal-hal seperti itu harus kita buktikan begitu kan ya, bahwa apakah realitanya seperti itu atau tidak ya. Karena negara kita ini sering ketika melakukan kasus ini, membongkar kasus ini, dihalangi itu begitu kan. Coba kita baca ya beritanya dan bantahannya begitu kan ya. Ini bantahan dari Bahlil. Dia mengatakan bahwa ya bantah BBM pertama keoplosan. Bahlil mengatakan mau minyak bagus harganya juga bagus. Tidak bisa katanya begitu secara undang-undang. Iya memang tidak bisa. Tapi para kelakuan oknum-oknum itu yang melakukan itu, apa yang tidak bisa di negara kita? Semuanya bisa dioplos begitu kan. LPG saja yang subsidi dioplos ya. Lalu kemudian ya disalin ke non subsidi dan sebagainya. Ini. Adapun pihak juga akan melakukan audit dia terhadap kualitas BBM yang dijual. Bahkan dia akan melakukan penataan terhadap pengelolaan BBM hingga liquefied petroleum atau gas LPG di Indonesia semakin baik begitu. Katanya begitu kan ya. Jadi saya rasa sudah terlambat ini begitu kan ya. Artinya periksa saja orang-orang itu begitu, siapapun yang melakukannya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.